Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Devi. Kali ini Kak Devi akan membahas soal yang berkaitan dengan salah satu materi kalkulus 2, yaitu bagaimana teknik pengintegralan. Oke, tema pembahasan kita kali ini adalah math duel. Jadi kita akan menentukan mana di antara kedua soal ini yang paling mudah dikerjakan dan mana yang paling panjang caranya. Oke, sebelum kalian mendengar pembahasan dari Kak Devi, kalian bisa mencoba dulu sendiri mengerjakan soal nomor 1 atau nomor 2. Oke, selamat mencoba. Kita mulai dengan membahas soal nomor 1. Pada soal ini, integrannya adalah fungsi rasional atau fungsi yang berbentuk pecahan. Dalam mengintegralkan fungsi rasional, maka kita harus memperhatikan penyebut dari fungsi tersebut. Dalam hal ini penyebutnya adalah polinom berderajat 2. Artinya pangkat tertinggi variabel X adalah 2 ya. Nah, untuk menentukan teknik pemfaktoran yang akan kita gunakan, maka kita akan mencari nilai diskriminannya, yaitu B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, Kak Devi mau ingetin kalian yang mana A, yang mana B, yang mana C. A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, C adalah konstanta. Sehingga kita akan substitusikan B-nya negatif 2, A-nya 3, dan C-nya 4. Maka nilai D diperoleh negatif 44. Ketika nilai D kurang dari 0 atau negatif dalam hal ini, maka kita akan menggunakan teknik melengkapkan kuadrat sempurna untuk memfaktorkan penyebut dari integran kita ini. Oke, kalian masih ingat teknik melengkapkan kuadrat sempurna? Nah, Kak Devi ingetin lagi ya. Nah, koefisien dari X kuadrat 3 itu akan cukup mempersulit kita dalam melengkapkan kuadrat sempurna, sehingga kalian keluarin dulu 3-nya ya. Seperti ini. Jadi ini masih tetap sama nilainya ya, karena 3 dikali X kuadrat masih tetap 3X kuadrat, kemudian 3 dikali negatif 2 per 3X masih tetap negatif 2X. Begitupun dengan 3 dikali 4 per 3 juga masih sama dengan 4. Ini hanya dirubah bentuknya saja. Oke, selanjutnya kita akan melakukan manipulasi. Kalian perhatikan dulu manipulasi ini. Oke, kalian lihat 5 itu sama dengan 5 ditambah 4 dikurang 4. Jadi ketika kalian menambahkan suatu bilangan dengan bilangan lain, kemudian dikurangi dengan bilangan lain yang sama, maka itu akan tetap mempertahankan nilai bilangan itu. Contohnya 5 ditambah 4 dikurang 4 akan tetap 5 ya. Karena 4, positif 4 dikurang 4 itu 0, dan 0 adalah identitas penjumlahan ya. 0 ditambah 5 ya tetap 5. Nah, itu akan kita perlakukan di 3 dikali X kuadrat dikurang 2 per 3X ditambah 4 per 3. Lalu bilangan apa yang akan kita gunakan untuk manipulasi? Yaitu berpatokan pada rumus ini, kuadrat dari B per 2. Nah, akan menjadi seperti ini. Jadi yang kita tambahkan di sini adalah ini, kuadrat dari negatif 2 per 2 dikali 3. Dan yang kita kurangi di sini adalah kuadrat dari negatif 2 per 2 dikali 3. Dua bilangan yang sama ya. Kedua bilangan ini tentunya diperoleh dari rumus tadi. B-nya di sini negatif 2 per 3, kemudian B dibagi 2. Sehingga diperoleh negatif 2 per 3, penyebutnya juga dikali 2 karena rumusnya tadi B per 2. Begitupun dengan yang ini. Oke. Selanjutnya kita bisa sederhanakan yang ini, sama-sama dibagi 2, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, kita sudah hampir mendekati tahap akhir dari melengkapkan kuadrat sempurna, karena kita sudah menemukan bentuk penjabaran kuadrat sempurna, yaitu yang di garis merah. Oke, ini bentuk umum kuadrat sempurna. Jadi kuadrat sempurna itu yang kuadrat dari A dikurang B. Nah, itu bentuk kuadrat sempurna. Penjabarannya adalah A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Nah, sekarang karena kita sudah menemukan penjabaran kuadrat sempurna, maka kita bisa langsung tulis bentuk kuadrat sempurnanya, yaitu yang ini. Nah, dapatnya dari mana? X kuadrat diakarkan menjadi X. Kemudian yang ini, kuadrat dari negatif 1 per 3, kita tinggal tulis di sini, negatif 1 per 3. Oke, itu dia. Nah, setelah mendapatkan
bentuk kuadrat sempurnanya, melengkapkan kuadrat sempurna, kita akan terus menyederhanakan bentuk dari penyebut integran yang akan kita integralkan. Kita harus ingat di sini pengurangan pecahan. Kak Devi tidak akan bahas pengurangan pecahan, tapi kalian harus ingat ya, 4/3 dikurangi 1/9, kita peroleh 11/9. Oke, selanjutnya kita kali pelangi, 3 dikalikan dengan kuadrat dari X dikurang 1/3, dan 3 juga dikali dengan 11/9. Nah, bagi yang masih lupa perkalian pecahan, kalian bisa lihat di sebelah kiri ya. Apabila 3 dikali 1/12 itu hasilnya 1/4. Jalannya bisa dengan membagi 3-nya, kemudian 12 dibagi 3 itu 4, jadi hasilnya adalah 1/4. Oke, selanjutnya adalah kita kalikan 3 dengan kuadrat dari X dikurang 1/3, diperoleh seperti ini. Jadi 3-nya kita masukkan ke dalam kurung. Nah, syarat dia masuk ke dalam kurung, dia harus ditransformasi menjadi akar 3. Akar 3 dikali X jadinya akar 3X, kemudian akar 3 dikali 1/3 adalah akar 3/3. Nah, ini konsepnya yang mana? Kalian bisa lihat di sini yang di garis merah ini. Awalnya 3-nya berada di luar. Apabila dia dikalikan dengan unsur yang ada di dalam tanda kurung yang dikuadratkan itu, maka dia akan berubah menjadi akar dari 3 ya. Konsepnya adalah salah satu sifat eksponen, yaitu A kuadrat dikali B kuadrat itu sama dengan A dikali B dikuadratkan. Jadi apabila kalian memperoleh soal 3 dikali 2 kuadrat, 3 awalnya, maka ketika masuk ke dalam kurung itu menjadi akar 3. Oke, next kita akan samakan penyebutnya yang di dalam kurung ya. Akar 3X dikurang akar 3/3. Setelah penyamaan penyebut, kita peroleh bentuknya kuadrat dari 3X dikurang 1 per akar 3. Kemudian ditambah dengan 11/3. Nah, bentuk ini kita masukkan ke dalam integral tadi ya. Nah, setelah mendapatkan bentuk yang paling sederhana dan ada pada tabel integral, yaitu tabel integral ini, maka kita dapat dengan mudah menyelesaikan integral ini. Kita lihat pada tabel integral bahwa integral 1 per U kuadrat ditambah 1 DU itu sama dengan arkes tangen dari U ditambah C. Nah, yang Kak Devi lingkarin itu bertindak sebagai U. Kemudian pada penyebut integran ini masih ditambahkan dengan 11/3, sedangkan pada tabel integral U kuadrat ditambahkan dengan 1. Sehingga tugas kita adalah mengubah 11/3 menjadi 1. Gimana caranya? Tentunya kita akan kali dia dengan kebalikannya. Kebalikan dari 11/3 yaitu 3/11. Nah, ketika penyebutnya akan kita kali dengan 3/11, maka secara otomatis pembilang juga harus dikali dengan 3/11. Oke, kita langsung kali 3/11 dikali 1, kemudian 3/11 dikali dengan kuadrat dari 3X dikurang 1 per akar 3, dan juga dikalikan dengan positif 11/3, sehingga hasilnya akan seperti ini ya. Oke, tadi Kak Dev sudah jelaskan ya kenapa 3/11 dikalikan dengan kuadrat dari 3X dikurang 1 per akar 3, dan masuk ke dalam kurungnya dia berubah menjadi akar 3 per akar 11. Oke, selanjutnya kita coret akar 3-nya, maka akan menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, kenapa 11 ada di bawah ya? Karena 11 yang tadi di atas membagi dari 3 itu kita turunin ke bawah, maka dia akan menjadi pengali dari penyebut pada integran ini. 11 dikalikan dengan kuadrat dari 3X dikurang 1 per akar 11, karena sudah dicoret akar 3-nya, jadi kita turunin ke sini ya. Selanjutnya 11 dikalikan dengan 1, kita peroleh yang ini. Oke, selanjutnya kita lihat di sini pada tabel integral, yaitu integral dari 1 per U kuadrat ditambah 1 DU sama dengan arkes tangen U ditambah C. Maka kita akan memisalkan 3X dikurang 1 per akar 11 sebagai U-nya, dan DU-nya adalah 3 per akar 11 DX. DU itu turunan dari U, jadi kalian cari turunan dari 3X dikurang 1 per akar 11.
diperoleh 3 per akar 11 dx. Kenapa harus ada dx? Karena variabel yang kita turunkan pada u tadi itu adalah x. Kemudian, karena du sama dengan 3 per akar 11 dx, maka dx adalah akar 11 per 3 du. Ini sifatnya hanya pindah ruas saja ya. Jadi 3 per akar 11 pindah ruas ke dekat du, maka akan dibalik menjadi akar 11 per 3. Oke, selanjutnya kita akan merubah ini menjadi u, kemudian dx menjadi akar 11 per 3 du. Jadi seperti ini ya. Ini perubahannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa coret tiganya ya, 3 yang di atas dengan yang di bawah, sehingga bentuknya akan menjadi integral dari akar 11 per 11 u kuadrat ditambah 11 du. Oke, pekerjaan kita tadi sampai sini ya. Integral dari akar 11 per 11 u kuadrat ditambah 11 du. Oke, Kak Devi yakin kalian masih ingat ya sifat dari integral. Jadi kalian bisa keluarin konstanta pengali atau pembaginya, sehingga kita bisa keluarin akar 11. Begitupun juga dengan per 11-nya bisa kita keluarkan. Nah, kita sudah dapatkan bentuk integral 1 per u kuadrat tambah 1 du yang tadi kita harapkan, sehingga kita bisa langsung saja tulis itu akar 11 per 11 dikalikan dengan arkes tangen u ditambah c ya. Kenapa ini jadi 1 per akar 11? Itu cuma sebenarnya kita kalikan dengan akar 11 per akar 11, kemudian kita coret akar 11-nya sehingga diperoleh 1 per akar 11. Selanjutnya kita tadi udah memisalkan u-nya sebagai 3x dikurang 1 per akar 11. Maka tugas kita sekarang adalah mengembalikannya seperti semula. Sehingga kita hasilkan 1 per akar 11 dikalikan dengan arkes tangen dari 3x dikurang 1 per akar 11 ditambah c. Oke guys, jadi kita udah ketemu jawaban soal nomor 1, yaitu 1 per akar 11 dikali arkes tangen dari 3x dikurang 1 per akar 11 ditambah c. Wah, jawabannya hanya sedikit, ternyata soal nomor 1 langkahnya lumayan banyak banget ya. Lalu bagaimana dengan soal nomor 2? Yuk, Kak Devi tantang kalian buat tulis step-step pengerjakan soal nomor 2, dan kita akan bahas soal nomor 2 ini apakah juga sama nasibnya seperti soal nomor 1, langkahnya panjang dan jawabannya hanya sedikit. Oke, nantikan saja next videonya. Untuk itu jangan lupa subscribe bagi yang belum dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya banyak orang yang bisa belajar dan merasakan manfaatnya. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.